Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Nabi Yeskil. Ini sudah tema yang ke-23, kita angkatkan dari pasal 37. Saya beri judul Kebangkitan Israel melalui Mesias ya. Jadi nanti kita akan melihat ceritanya ini mengenai tulang-tulang kering. Tapi kita harus lihat konteksnya, pemulihan itu adalah konteks perjanjian baru, penerapannya kepada Israel. Karena begini, ada banyak pandangan bahwa Israel akan dipulihkan berdasarkan perjanjian lama. Artinya orang berpendapat dalam kerajaan 1000 tahun nanti setelah kedatangan Tuhan, itu Israel akan membangun bait suci seperti yang tertulis dalam kitab Yeskil yang nanti kita akan pelajari situ di pasal, karena ini bagian daripada pasal 33 sampai 48 ini bagian pemulihan ya Israel, kebangkitan Israel seluruhnya ini pasal ini ya. Tapi kebangkitannya Tuhan bertindak melalui perjanjian baru yang sudah dibuat oleh Yesus. Nanti kita melihat itu. Jadi jangan, karena perjanjian lama itu sudah sebenarnya di tahun 70 Masehi ketika Israel itu dikepung oleh jenderal Titus, itu orang Roma, dan dihancurkan itu bait suci yang dibangun Herodes ya, dipulihkan oleh Herodes, itu dibangun oleh Zerubabel awalnya, dipulihkan itu sebenarnya Yudaisme itu sebenarnya sudah hancur. Ya kalau sinagoga ada di mana-mana ya. Tapi perjanjian lama itu haruslah ibadah itu fokusnya ke bait suci yang ada di Yerusalem. Sekarang tidak ada lagi sampai detik ini ya, dari tahun 70 sampai sekarang ya. Dan Israel secara keseluruhan belum menerima Yesus sebagai Mesias mereka ya. Nah, jadi nanti kita melihat ya, cerita ini harus nanti kita tafsirkan dengan dalam konteks perjanjian baru. Pemulihan Israel itu adalah pemulihan dasarnya perjanjian baru. Karena perjanjian lama sudah batal, sudah hancur, sudah apa lah, artinya sudah kalau saya baca ini nanti Ibrani, coba sebentar dulu ya. Saya baca dulu Ibrani pasal 8 ini ayat 13. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Maksudnya perjanjian lama itu sudah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sebenarnya dalam sejarah tahun 70 Masehi itu, karena bait suci sudah hancur, Israel pun dibuang, itu baru selama hampir 2000 tahun. Baru tahun 1948 Israel bangun negaranya lagi. Tapi itu juga masih belum dibangun bait sucinya ya. Jadi sebenarnya Yudaisme itu sudah musnah lah, bisa dibilang begitu ya. Orang Israel tidak ada lagi sistem perpuluhan lah, apa ini itu di dalam Kristen itu yang aneh. Masih Israel ini sudah, karena sekarang konteks pemulihan, Tuhan akan janji nih pemulihan ini. Ini nggak usah kita baca pasalnya ini 37 ini, ada sampai ada berapa ayat ini, tapi nanti saya ceritakan secara garis besarnya dulu. Ini saya mau bicara dulu, penekanan kita haruslah jangan mundur. Tuhan sudah bikin perjanjian yang baru dengan bangsa Israel di malam terakhir itu, Yesus itu dengan murid-muridnya yang 11 itu ya, Yudas sudah nggak ada lagi itu. Nah, kalau sudah ada perjanjian baru, jangan lagi berpikir ke perjanjian lama ya. Gaya ibadah dalam dunia Kristen ini kan masih ada gaya perjanjian lama, ibadah di gedung ini, gedung itu, kayak Yesus waktu bicara sama perempuan Samaria ya, masih ada pembicaraan di gedung ini. Ada yang bilang bahwa rumah Tuhan itu adalah gedung denominasi itu rumah Tuhan katanya. Padahal Yesus sudah tegas bilang ketika di bait suci itu, waktu dia konfrontasi dengan orang Farisi, dia bilang, rubuhkan bait ini, dalam 3 hari aku bangun lagi. Maksud Yesus bukan bangunan fisik. Karena perjanjian lama itu bait suci itu simbol kehadiran Tuhan, itu bangunan fisik.
Tapi ketika Yesus membangun suatu perjanjian baru, ya, dengan kematian kebangkitannya, ya dia sendiri sebenarnya bait suci itu. Dengan 3 hari dia bangkit, itu dah. Sekarang orang yang percaya Yesus, itulah dia bait sucinya. Karena Kristus dalam batin berdiam, Roh Kudus berdiam dalam batin kita. Jadi bait suci itu dalam konteks perjanjian baru, itu orang. Jangan lagi dibawa-bawa konsep-konsep perjanjian lama, ibadah mesti di gedung ini, gedung itu, ritual ini, persepuluhan lah, macam-macam. Ya, Kolose 2:17 juga jelas itu mengatakan bahwa seluruh simbol, coba dulu ya, kita baca dulu ya, karena ini saya terpaksa harus mengulang-ulang ini karena dalam dunia kekristenan itu dibawa-bawa konsep, tapi yang enak-enak tentu dibawanya, misalnya hukum persepuluhan, hukum buah sulung, walaupun tafsirannya salah, uang aja tafsirannya ya, padahal sebenarnya bukan uang. Buah sulung itu hasil tani atau apa ternak yang pertama ya, yang sulung itu dia dipersembahkan kepada Tuhan. Itu pun di bait suci, nggak boleh apa fokus selalu bait suci di Yerusalem ya. Itu kan sistem perjanjian lama yang perjanjian lama itu hanya merupakan simbol, nubuat, dan kayak bayangan seperti itu. Nanti perjanjian baru itu kalau Kolose 2 ayat 17 itu perjanjian baru itu realita penggenapan ya. Mana dia ya? Kita baca dulu ya. Kolose 2 ayat 17 ya. Coba dulu kita baca. Semuanya itu kalau lihat atas saya itu mengenai makanan, minuman, peraturan ya, hari raya, bulan baru, sabat, sunat, atau apa semuanya itu. Termasuk peraturan-peraturan dalam bait suci itu. Katanya di sini Paulus bilang, semuanya ini hanyalah bayangan. Karena perjanjian lama itu memang bayangan, nubuat, ya, simbol. Tapi dari apa yang harus datang, yang datang itu perjanjian baru. Apa? Perjanjian baru wujudnya ialah Kristus. Di sini di Kolose dibilang Kristus di dalam kita, Christ in you. Atau Kristus sebagai hayat kita, hidup kita. Jadi ini yang harus dipahami dulu sebelum kita nanti membaca. Apa nanti berarti perjanjian lama nggak usah dipelajari? Bukan begitu. Perjanjian lama harus kita pelajari dengan sangat-sangat detail, seteliti mungkin, semampu kita lah. Tapi ingat, perjanjian lama itu sebagai simbol, nubuat, dan bayangan ya. Nanti wujudnya, realitanya, esensinya itu ya, penggenapannya itu Kristus, Christ in you, Kristus yang dalam batin ya. Saya cerita dulu ini pembukaannya supaya kita tahu bahwa ketika kita mendekati bagian daripada pemulihan Israel, kita harus berpikir perjanjian baru. Tuhan tidak pulihkan lagi Israel, kembali lagi ke perjanjian lama karena sudah dilanggar. Tuhan sudah bikin yang baru. Coba dulu kita lihat Yeremia dulu. Atau di sini dulu ya. Dalam Yeskiel yang sudah kita bahas ya. Pasal 36 ayat 26 sampai 27 di sini. Perhatikan sini. Ayat 26. Kita baca ya. Yeskiel ini ya. Pasal sebelumnya ini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Ya. Kemudian ayat 27 langsung aja ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ini perjanjian baru. Karena perjanjian lama itu sesuatu yang simbol itu lahiriah, jasmani. Kelihatan di luar, hukum-hukum Taurat tertulisnya dalam loh batu. Tapi dalam perjanjian baru, coba dilihat. Kita lebih jelas ini Yeremia ya. Ini sama ini ya. Dengan Yeskiel 36 ayat 26-27 itu sama dengan Yeremia 31 ayat 31 sampai ke bawah ini. Karena itu berbicara suatu perjanjian yang baru yang Tuhan buat kepada bangsa Israel. Karena yang lama sudah gagal. Perhatikan ini, bukan gagal ya, Israel yang memberontak, yang tidak memelihara perjanjian lama. Perhatikan ini ya, Yeremia 31 ayat 31. Lihatlah, ini saya pakai ILT ya. Lihatlah hari-hari itu tiba, firman Yahweh, bahwa aku akan mengikat suatu perjanjian baru dengan siapa? Dengan keluarga Israel dan dengan keluarga Yehuda. Jadi perjanjian baru itu utamanya ditujukan kepada bangsa Israel yang sudah gagal memelihara perjanjian lama. Makanya dia teruskan. Perhatikan ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah aku ikat dengan leluhur mereka, maksudnya perjanjian Sinai yang diikat di Musa dengan perantaran Musa itu. Bukan seperti perjanjian yang begitu, kata perjanjian lama.
pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Yang, perhatikan, terhadap perjanjianku itu, perjanjian lama itu, mereka, Israel itu telah melanggarnya dan dibatalkan, ya. Nah sekarang ayat 33, tetapi ini akan menjadi perjanjian yang aku ikat dengan keluarga Israel setelah hari-hari itu. Firman Yahweh. Perhatikan nih, ada intinya daripada perjanjian baru di ayat ini. Pertama, aku akan meletakkan Tauratku di dalam batin mereka. Artinya Taurat yang tadinya dalam dua loh batu, sekarang Tuhan masukkan ke dalam batin orang Israel. Ya. Dan aku akan menuliskannya di dalam batin orang Israel itu, orang-orang yang percaya itu ya. Kemudian efeknya ada tiga ini. Ada dua lah yang kelihatan di sini. Aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kedua, berikutnya ketiga ya. Mereka semua akan mengenal aku dan berikut tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka. Akibat daripada hukum Taurat yang ditulis di dalam batin orang Israel, ada tiga efeknya. Aku akan menjadi Elohim mereka dan mereka akan menjadi umatku, satu. Yang kedua, mereka akan mengenal aku secara batiniah. Yang ketiga, aku tidak ingat-ingat lagi dosa mereka. Ya, jadi Tuhan sudah sejak Yesus itu ya melakukan perjanjian baru, Mesias itu, Yesus sebagai Mesias. Memang Israel belum percaya sekarang. Mereka berpikir Mesias itu anak Daud, ya. Dan jadi kalau gitu istananya harus istana kayak Daud, rajanya ya seperti Daud lah, berperang secara jasmani, mengusir tentara Roma. Pada waktu itu Israel kan sedang dikuasai Roma. Jadi mereka berharap Mesias itu anak Daud yang seperti Daud lah. Ahli ekonomi, ahli perang, ahli strateginya gitu, bangun kerajaan Israel yang seperti Daud, ya, jasmani maksudnya, ya. Padahal Yesus datang, Yesus bilang kerajaanku bukan dari sini. Kepada Pilatus, kerajaanku enggak dari sini. Kerajaanku ada dalam dimensi yang lebih tinggi, yaitu kerajaan sorga yang akan aku tegakkan di muka bumi ini. Yesus bilang, berdoa murid-muridnya, ajar ya, nih datanglah kerajaanmu. Artinya dalam dimensi sorgawi turun ke dalam dimensi bumi, ditegakkan di bumi ini, ya. Jadi Mesias sudah bikin perjanjian. Coba dulu saya baca dulu ya. Atau gini aja, atau kita coba dulu lihat ceritanya ini, tulang-tulang ini ya. Nanti supaya kita tahu pasal 37 ini ceritanya. Intinya lah. Jadi Yeskel itu dikuasai roh Tuhan, dia dapat penglihatan. Dia lihatlah tulang-tulang. Banyak sekali yang terlembah itu, tulang-tulang semua berserakan. Terus Tuhan tanya, bisa nggak ini tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Nabi Yesus bilang, ya engkaulah yang mengetahuinya. Terus Tuhan bilang, nubuat ya, bicara pada tulang-tulang ini. Aku akan berikan urat-urat, otot-otot semuanya. Jadilah itu. Akhirnya kerak tulang-tulang itu bergerak dan akhirnya jadilah satu pasukan. Ya, tapi mereka belum bernafas. Terus Tuhan bilang, bernubuat lagi kepada nafas hidup, ya. Akhirnya hiduplah mereka itu jadi pasukan, ya. Tulang-tulang ini yang tadinya sudah tinggal tulang-tulang kering itu jadi pasukan. Nah, siapa tulang-tulang itu? Simbol dari siapa? Itu dari Israel, kata Tuhan. Itu seluruh Israel itu seperti, karena mereka sendiri Israel yang akan sudah menjadi seperti tulang kering, katanya, ya. Jadi Tuhan bangkitkan itu. Kemudian gak cuma itu, kalau di ayat yang berikutnya kita lihat kerajaannya, ya. Ini ada cerita tentang dua papan, satu papan Efraim, ya, yang satu papan Yehuda. Ini dua papan ini disatukan, ya, karena ini memang kerajaan Israel kan pecah itu. Darinya kerajaan yang selatan itu kerajaan Yehuda, dua suku aja, Yehuda Benyamin. Kerajaan selatan itu Efraim, itu suku Efraim yang terutama di situ, karena waktu itu Jerobeam bin Nebat itu orang suku Efraim. Juga bait sucinya ada di Shilo itu waktu zaman Imam Eli, itu adanya di daerah suku Efraim. Nah, karena Efraim di sini Tuhan jadi gagal, dipilihlah yang Yehuda ini. Dua kerajaan ini, tapi yang mengikuti Efraim ini ada banyak, 10 suku, ya semuanya. Jadi hanya kerajaan utara ini besar, yaitu bisa disebut kerajaan Israel. Ini gagal juga, hancur, dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Nah, ini juga gagal kerajaan Yehuda ini.
ya, dibuang ke Babel, kita tahu tahun 586 sebelum Masehi. Nah, dua kerajaan yang ini udah gagal, udah hancur, udah pecah ini, Tuhan bilang akan kupersatukan lagi nanti, ya. Dan akan ada satu raja di sini, Tuhan menyebutnya Daud. Ya. Nanti kita lihat tafsirkan, Daud itu bukan berarti Daud yang anak Isai itu dalam arti itu. Ini sebenarnya Mesias yang dimaksud ini, keturunan Daud. Ya. Jadi Tuhan akan janji itu pertama tulang-tulang kering itu, seluruh Israel itu ya, dipulihkan menjadi suatu bangsa. Kemudian diam di tanah Israel. Kemudian kerajaannya menyatu lagi, tidak pecah lagi. Menjadi satu, dipimpin oleh, di sini sebutnya Daud ya. Tapi nanti kita lihat ya penafsirannya, karena Tuhan memulihkan Israel melalui perjanjian baru. Karena ini jelas juga dikatakan di sini bahwa Tuhan mengadakan perjanjian. Perhatikan ayat 26, pasal 37 ya. Aku akan mengadakan, di sini sebutnya perjanjian damai dengan mereka. Dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal. Kalau kita lihat di pasal 3 Yeskiel itu juga kan kelihatan itu bahwa Tuhan yang dimaksud perjanjian damai atau perjanjian kekal itu adalah perjanjian baru yang dibuat oleh Mesias. Ya. Jadi jelas bahwa Tuhan akan pulihkan Israel, tapi bukan dipulihkan melalui perjanjian lama. Perjanjian lama itu sudah, Ibrani 8 itu tadi kan sudah usang, sudah dekat kepada kemusnahannya. Ya. Sekali lagi ya, bukan dibatalkan oleh Tuhan perjanjian lama, karena Yesus datang itu jelas dia itu menggenapi perjanjian lama. Seluruh Taurat itu digenapi dalam Yesus itu. Ya, jadi jangan nanti salah, karena saya pernah bicara sama teman, dia bilang kalau gitu kita nggak usah lagi lah belajar perjanjian lama. Ini dia berarti nggak ngerti nih. Ya. Perjanjian lama sekali lagi sifat dasarnya simbol, nubuat, bayangan. Ya. Perjanjian baru perjanjian baru itu penggenapan. Ya. Sudah itu realita, karena Yesus bilang I am the reality. Aku adalah kebenaran, itu sebenarnya realita, apa adanya sesuatu. Wujud, bukan lagi bayangan, bukan simbol, bukan lagi tanda-tanda, tapi sudah wujudnya Kristus itu. Nah, jadi kita perlu, bahkan kita belajar dari Israel itu yang bagaimana dia memberontak dan melanggar perjanjian lama ini. Tuhan bikin yang baru. Perhatikan dulu di sini, sebentar kita baca dulu yang bagaimana Yesus membangun yang baru ini ya. Dengan 11 orang ya murid itu, malam terakhir itu ya. Ayat 26 nih, Matius 26 ayat 26 nih. Dan ketika mereka sedang makan, ini makan apa? Bukan makan malam biasa ini. Konteksnya itu makan malam Paskah. Karena Yesus itu tidak melanggar Taurat. Dia sebagai orang Yahudi menggenapi, dia ikut melakukan perayaan Paskah. Hanya ketika di tengah-tengah sedang perayaan Paskah, tiba-tiba Yesus masuk dengan mengatakan, ngambil roti, dia bilang, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia juga anggur, inilah darahku. Bahkan ayat 28 dia bilang, inilah darahku, darah perjanjian. Artinya apa ini? Artinya Yesus dalam di malam terakhir itu sedang merayakan dua perayaan. Pertama perayaan Paskah. Selesai dia perayaan Paskah, maka dia masuk dengan menggenapi lah yang sebenarnya. Domba Paskah yang sebenarnya itu adalah aku. Akulah realita, akulah wujudnya, akulah yang menjadi apa adanya, yang sebenarnya simbol-simbol itu. Ya. Dan setelah itu dia bikin roti sebagai tanda lah ya. Tubuhnya, darah, anggur itu darahnya. Nah realitanya ketika ada di salib ya itu kelihatan tuh. Ya. Darah Yesus lah yang mensahkan, karena perjanjian itu harus disahkan oleh darah. Ya. Nah, jadi kalau sudah Yesus membuat suatu perjanjian baru Mesias ini, maka kita jangan lagi berpikir bahwa Israel akan dipulihkan dalam konteks perjanjian lamanya dibangun lagi. Enggak. Tuhan enggak mundur ya. Dia selalu berbuat yang baru. I will make all things new. Aku akan buat segala sesuatu baru. Tuhan kalau gagal yang pertama, Tuhan bikin yang baru. Generasi Israel pertama gagal, bangun generasi kedua ya. Perjanjian lama gagal,
bangun perjanjian yang baru. Dan selalu yang baru itu lebih bagus daripada yang lama. Saul gagal, bangun. Bentuk Daud, ya. Itu lebih bagus, jelas ya. Nah jadi, sekali lagi, berarti bagaimana ini? Dan kapan itu terjadinya? Nah ini sekarang persoalannya. Karena Israel sampai detik ini belum menerima Yesus sebagai Mesias ya. Mereka tetap punya konsep pokoknya Mesias itu anak Daud. Makanya waktu Yesus tanya kepada ahli Taurat orang Farisi kan, menurut kalian Mesias itu siapa? Orang Farisi dengan cepat langsung menjawab anak Daud katanya. Ya, itu yang mereka dengan konsep, dengan pengertian. Coba dulu kita lihat ya. Ini apa juga ini, penting juga ini ya. Mudah-mudahan saya dapat ini Matius berapa ini ya. Matius, saya lupa tempatnya ya. Tapi pertanyaannya di Matius itu ada itu ini Matius 22 ya. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepadanya, apakah pendapatmu tentang Mesias, anak siapakah dia? Kata orang Farisi, nggak usah buka-buka lagi perjanjian lama, udah tahu langsung. Anak Daud ya. Nah Yesus bilang, jika demikian bagaimana Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut Mesias itu tuannya? Dalam Mazmur itu Daud ngomong, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuanku di sini itu Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh dalam kakimu ya. Jadi Daud menyebut Mesias ya, yang duduk sebelah kanan Bapa itu tuannya. Maka Yesus bilang, jadi bagaimana tuh? Daud itu masa menyebut anaknya itu tuannya? Orang Farisi nggak bisa jawab. Tapi sebenarnya bagi kita ini sederhana sekali, bahwa kerajaan Mesias itu lebih tinggi dimensinya daripada kerajaan Daud. Enggak jasmani kerajaan Mesias itu. Itu kerajaan Mesias, kerajaan sorga. Yesus tegas bilang, kerajaanku enggak dari sini. Maksudnya enggak dalam dimensi bumi, dimensi ruang dan waktu kalau ilmuwan bilang. Enggak dari sini. Tapi dari sorga. Karena dia itu kan firman yang menjadi manusia. Yesus sendiri adalah penggenapan daripada kerajaan sorga di bumi itu. Dalam inkarnasinya. Jadi sekali lagi, kapan Israel dipulihkan? Kalau kita melihat di kitab Wahyu itu nanti di zaman langit dan bumi yang baru, disitulah Israel dipulihkan total ya. Kalau kita lihat di sini mana dia di bagian terakhir ya, langit dan bumi yang baru ya. Yerusalem baru itu simbol kota itu. Ini bahasa kitab Wahyu kan bahasa simbol. Ini simbol Yerusalem baru itu simbol daripada kerajaan. Kota itu kerajaan ya. Yerusalem baru itu ya. Dimana di sini tidak ada lagi bait suci ya. Semuanya ini udah realita. Dan Yerusalem baru itu mempelai anak domba. Ya, kalau saya baca dulu lah sebentar ya, supaya sebelum kita nanti aplikasikan ke dalam kondisi kita ya, yang saya percaya tentu Tuhan memulihkan kita juga, gereja. Karena gereja juga udah pecah menjadi ribuan kerajaan. Kalau Israel cuma 2 kerajaan, ini kalau gereja lebih banyak. Ntar kita lihat ya. Ini dulu sebentar. Wahyu 21 ya. Ayat yang ke judulnya mulai dari 9 ya. Ini ada seorang malaikat menyatakan pewahyuan kepada Rasul Yohanes, bilang, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Kemudian dibawalah dalam roh itu Rasul Yohanes, yang dikasih tahu itu kota. Berarti mempelai anak domba itu adalah kota, yaitu kota Yerusalem baru. Jadi Yerusalem baru itu bukan kota jasmani, tapi dia itu mempelai anak domba. Siapa ini mempelai anak domba? Secara khusus itu Israel, karena perjanjian lama sifat dasarnya kayak suami dengan istri. Coba perhatikan ini. Yeremia pasal 31. Pakai ELT ya, kelihatannya adalah di sini.
walaupun aku telah menjadi, ayat 32 ya, walaupun aku telah menjadi suami bagi mereka, firman Yahweh. Jadi sifat perjanjian lama itu adalah seperti hubungan suami, perjanjian suami dengan istri. Suaminya Yahweh, istrinya itu Israel. Kalau perjanjian baru sifatnya itu bapak dengan anak, ya, El Elyon dengan anak waris. Makanya kita kalau nanti sudah tingkat pertumbuhannya sudah sampai apa, kita mendapat warisan gereja itu adalah kepenuhan Kristus. Kristus yang dalam batin itu hayat kita. Ketika kita terima itu masih berupa benih, dia perlu bertumbuh. Yohanes 10:10 Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hayat, joy istilah Yunani itu. Dan itu baru berbenih. Makanya dalam Yohanes 10:10 dibilang, dan mereka mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini artinya bertumbuhlah. Joy ini, ya. Joy ini atau hayat ini kalau dia bertumbuh, maka kita akan memiliki karakter Kristus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabaran, kemurahan, kebaikan, setia, kelemahan, dan penguasaan diri. Bukan cuma itu aja. Yohanes 17 juga mengatakan inilah hayat itu. Kayak Yesus bilang dalam doa itu, inilah hayat itu, inilah hidup kekal itu, terjemahan bahasa Indonesia, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satu yang benar, satu Elohim yang benar, dan mengenal aku, Yesus Kristus sebagai yang diutusnya. Mengenal, ya, pengenalan batiniah, itu efeknya daripada joy itu. Jadi kalau kita ini bertumbuh oleh anugerah Tuhan menjadi dewasa dalam Kristus, maka ada dua efeknya. Pertama, karakter kita memiliki karakter Kristus. Yang kedua, mengenal Elohim dengan benar, satu-satunya Elohim yang benar, ya. Oke, kayaknya udah waktunya kita aplikasikan dulu, ya. Jelas kalau Israel nanti dipulihkan di zaman langit dan bumi yang baru, jelas itu, ya. Nanti kita lihat, kalau saudara baca aja pasal 21, pasal 22 bagian terakhir itu, ya, Israel. Secara khusus ya, kota Yerusalem baru itu secara khusus itu pelayanan domba itu Israel, ya. Tapi kita, karena nanti ada para pemenang gereja, ambil bagian juga, ya. Pendeknya dalam orang baca itu kejadian Wahyu 21-22 itu Israel seluruhnya diselamatkan, dipulihkan total. Paulus juga bilang dalam Roma pasal 11 itu, ya, atau pasal 8 apa 11 itu, ya. Seluruh Israel akan diselamatkan nanti setelah waktunya, ya. Coba dulu kita baca supaya nanti jelas dulu ini, ya. Jangan nanti kita pikir karena pemulihan sekarang ini ya belum genap. Tulang-tulang itu ya Israel walaupun masih bertebaran di mana-mana, walaupun dia sudah hebat sekarang, ya, tapi dia belum total pemulihan, ya. Nah, mana dia? Ayat 11, ya. Ayat 11, ya. Berarti Roma 11 ayat 26. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Istilah Yunani di sini pas itu artinya seluruh, whole, ya. Every, setiap, seluruhnya orang bangsa Israel itu, orang-orang anggota-anggotanya itu, keturunan Yakub itu semuanya akan diselamatkan. Tapi itulah nanti di zaman langit dan bumi yang baru. Oke, kita aplikasikan dulu sebentar ini, ya. Sebagaimana Israel sudah jadi tulang-tulang kering, pecahlah dia kerajaannya itu, dibuang dia dari tanahnya, tanah itu artinya warisannya dia, udah hancurlah dia, udah, ya. Secara manusia nggak ada lagi harapan. Karena kita lihat gereja ini, karena gereja ini kan sebenarnya simbol Israel itu sebenarnya kan umat pilihan Tuhan, umat Tuhan. Ini kan kalau gereja ini umat Tuhan yang dipanggil nih, ya. Bagaimana kondisi gereja sekarang? Oh, pecah juga. Setahu sudah menjadi pecahnya nggak cuma 2 kerajaan kayak Israel, ribuan denominasi atau ribuan kerajaan manusia itu pecah, ya, dan terus bertambah. Bagaimana Tuhan memulihkan ini? Sebagaimana Israel dipulihkan, apakah gereja nggak dipulihkan? Dipulihkan. Cuman caranya, nah ini, Tuhan punya jalan, punya cara. Yaitu gereja dipulihkannya di tiap zaman Tuhan memberikan kasih karunia panggilan kepada para pemenang. Dan itu kawanan kecil. So, kalau saya baca ya Lukas 12 ayat 32, itu jelas itu. Tiap zaman Tuhan bangkitkan para pemenang. Ya, Lukas 12 ayat 32, ya. Perhatikan ini, janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi kawanan kecil
dari dunia kekristenan yang pecah ribuan denominasi ini, ada kawanan kecil yang mendapatkan kasih karunia. Bapa di surga berikan kepada kamu kerajaan itu. Tiap zaman Tuhan punya para pemenangnya atau kawanan kecilnya ini, ya. Nanti pemulihan gereja seluruh dunia kekristenan akan dipulihkannya melalui kawanan kecil ini. Karena di kitab Wahyu pasal 20 ayat 4 kita lihat, kepada kawanan kecil itu diberikan tahta-tahta, kuasa untuk menghakimi, kuasa untuk mengatur, memerintah. Ya, bukan untuk ngatur-ngatur yang malah gak beres, enggak. Yesaya 26 ayat 9 itu Yesaya 26 ayat 9 ya. Mengatakan bahwa apabila Tuhan menghakimi itu bumi akan mengenal kebenaran. Jadi dunia kekristenan akan mengenal kebenaran. Ya. Kalau nanti kawanan kecil akan diberikan tahta, kekuasaan untuk mengatur, memerintah, memulihkan seluruhnya dunia kekristenan, bahkan seluruh manusia. Kalau kita lihat Roma 8 ayat 19 sampai 21 ya. Ketika putra-putra Elohim ditampilkan, kawanan kecil itu tampil, nah seluruh makhluk dipulihkan. Jadi pemulihan itu kita harus tahu, memang terjadi pemulihan pasti. Alkitab mengatakan pemulihan segala sesuatu. Tapi caranya, ya. Kalau Israel itu melalui perjanjian lama, melalui Mesias. Kalau kita di sini dunia Kristen udah pecah ini, itu melalui kawanan kecilnya ini, para pengikut Yesus yang mendapat kasih karunia untuk mendapatkan kerajaan itu. Haleluya. Amin.